Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri.
sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau luar biasa, dan sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, Engkau selalu baik Tuhan. Amin. Engkau dahsyat bagi kami, dan kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena semuanya Tuhan adalah rangkaian yang sangat indah Amin. yang Engkau buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman kebenaran, karena kami tahu firman kebenaran akan menjadi pedoman dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Buka sama-sama saya Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Saya menyapa semua yang menonton streaming. Pastor Michael juga lagi di Jakarta. Saya ke sini, Pastor Michael ke Jakarta. Bapak Ibu sudah pernah datang ke GSJS Jakarta? Belum? Kalau ke sana ada di mall yang sangat bagus, nggak jauh dari rumah saya. Saya ke mall itu seminggu bisa 5 kali, karena banyak, bukan untuk ke mallnya gitu ya. Karena anak saya juga ada les di situ, dan ada gym juga di situ, dan seterusnya. Oke, Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini berbicara tentang kehidupan manusia, tentang perubahan dalam hidup manusia. Kita akan melewati perubahan, kita akan melewati musim.
Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Kita suka dengan ayat itu karena ada kata-kata berhasil di terakhirnya. Kita lupa bahwa ayat itu mengatakan bahwa kita akan ditanam. Ditanam itu nggak enak. Ditanam itu ada di bawah tanah. Ditanam itu tempatnya gelap. Ditanam itu tempatnya 11-12 sama jenazah. Itu sebabnya kita dibohongin iblis ketika kita sedang diproses. Kamu tidak ada harapan. Karena jenazah tidak akan muncul ke permukaan. Tetapi orang-orang yang ditanam di dalam proses Tuhan akan muncul tunas muda dan menjadi pohon yang luar biasa. Dan seringkali ayat ini dimutilasi dan dianggap dan dicari yang enak-enaknya saja. Tetapi tidak diperhatikan bahwa ada kata proses, yaitu ditanam. Ditanam adalah sesuatu proses yang sangat luar biasa. Ya. Itu sebabnya kehidupan mengalami musim yang berbeda. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa daunnya tidak akan layu. Daun berbicara tentang semangat kemuliaan Tuhan yang terpancar dari kehidupan manusia. Dan daunnya tidak layu itu berarti musim boleh berganti, anak Tuhan tetap segar. Ada sering pernyataan yang orang katakan kepada saya di dalam musim pandemi ini. Mereka katakan, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income, dan saya kehilangan orang yang saya kasihi karena meninggal. Itu adalah sebuah pernyataan yang sah. Tetapi di dalam prinsip kerajaan sorga kita tidak bisa kehilangan apapun karena kita bukan pemilik. Kalau bukan pemilik mana bisa kehilangan, semuanya kan punya Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kehilangan pekerjaan, musim sedang berganti, Tuhan sedang mau menyiapkan orang lain untuk ada di posisi lamamu, engkau sedang dibawa ke dalam lembaran yang baru dalam hidupmu. Tenang aja, Tuhan akan bawa engkau naik, bukan turun. Saya kehilangan income, Pak. Pekerjaan dan usaha kita itu hanya pipa, sumbernya Tuhan dan sumbernya nggak pernah tutup. Kalau sampai pipa itu ditutup, Tuhan akan membukakan pipa yang lain, bahkan sumur yang airnya membual-bual. Karena sumbernya tidak pernah tutup. Saya kehilangan orang yang saya kasihi, Pak. Saya kehilangan 8 orang, tiganya adalah teman baik saya. Tesalonika mengatakan, janganlah berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka sudah pulang dahulu karena mereka sudah ditarik ke markas besar, tugas mereka sudah selesai. Satu hari kelak kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Kita nggak bisa kehilangan apapun di dalam prinsip kerajaan sorga. Karena semuanya punya Tuhan. Kita hanya sekedar pengelola. Itu sebabnya musim boleh berganti, daun kita tidak akan layu. Saya hidup di negara 4 musim selama 13 tahun. Saya sudah terbiasa selama 13 tahun melihat yang namanya musim gugur. Kenapa musim gugur terjadi? Karena nutrisi daripada pohon itu tidak disalurkan ke dalam ke ranting, itu sebabnya daun-daunnya rontok. Kenapa tidak disalurkan? Karena pohon itu harus menyimpan nutrisinya untuk masuk ke dalam musim dingin. Itu sebabnya daunnya rontok. Itu sebabnya terjadi musim gugur. Pohonnya tidak ada daunnya. Pohon kelihatan sangat-sangat jelek sekali kalau betul-betul nggak ada daunnya. Karena itu mahkotanya pohon. Dan ketika setelah menyelesaikan musim dingin, kembali nutrisi disalurkan ke ranting-ranting. Timbullah daun-daun yang baru. Itu namanya musim semi. Musim boleh berganti, pohon berganti mengikuti musimnya, tetapi di dalam prinsip kerajaan sorga, musim berganti, anak Tuhan tetap segar, daunnya tidak pernah layu. Karena nutrisinya jalan terus. Itu sebabnya Yesus dengan metafor yang luar biasa mengatakan bahwa kita adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Bapak kita adalah pengusaha. Dan apapun yang pokok anggur miliki, yang namanya kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, perlindungan, semuanya mengalir ke dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita tidak pernah layu daunnya. Itu sebabnya di dalam perubahan hidup ini, kalau kita tahu bahwa saya melekat kepada pokok anggur yang luar biasa, saya tidak usah takut, bahkan di dalam perubahan adalah kesempatan di mana saya belajar ada maksud Tuhan yang luar biasa. 5 hal saya mau bagikan dengan cepat saja. Yang pertama adalah Tuhan adalah pakarnya untuk merangkaikan segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan begini.
Kita tahu sekarang. Dimulai dengan kata kita tahu sekarang. Taunya kapan? Sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah masalahnya selesai, setelah prosesnya selesai. Kita bisa deklarasikan, sekarang aku tahu. Sekarang taunya apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selagi kita melewati masalah, kita nggak bisa lihat apa-apa. Karena yang kita lihat adalah masalahnya. Dan seringkali kita nggak bisa lihat ujungnya, karena firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Seringkali kita bertanya, bagaimana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Kapan Tuhan? Itu pertanyaan yang sah. Tetapi seringkali ketika manusia bertanya dan lupa mengucap syukur, manusia ujung-ujungnya jadi mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Daripada kita sering bertanya dan seringkali memang gak dikasih jawabannya, bilang begini sama Tuhan, Tuhan terima kasih aku percaya sama pimpinanmu. Karena nanti di dalam waktumu aku bisa deklarasikan ayat ini, sekarang aku tahu. Kalau sudah lewat semuanya, dia akan suruh kita lihat ke belakang. Ketika kita lihat ke belakang, kita akan terkagum-kagum sendiri. Kok bisa ya Tuhan aku lewatin semuanya itu? Dan Tuhan akan ingatkan kita, dia akan katakan, kan lewatinnya sama-sama saya. Di situ kita baru sadar, wow ternyata semua dirangkaikan sama Tuhan menjadi perkara yang sangat indah. Makanya ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang. Sekarang. Ada di antara saudara yang suka makan coklat chip cookies nggak di sini? Boleh angkat tangan? Wow, ada beberapa coklat chip cookies, oke? Coklat chip cookies itu enak sekali ya, oke. Dulu ada Mrs. Fields, ada Famous Amos, saya nggak tahu, mungkin udah tutup kali ya. Oke, coklat chip cookies ya, kue kering coklat yang paling enak adalah buatan istri saya. Wah, istri saya lagi di bawah nih, tadi belum naik ke atas. Dia besar di Bandung lah. Ya, jadi orang-orang Jawa Barat itu kan gak suka manis-manis. Tidak seperti Jawa Tengah, Jawa Timur. Makanannya beda. Jadi dia waktu buat awal-awal tuh gagal terus. Saya pemakan coklat. Jadi saya bilang gini sama istri saya, sayang, kamu kalau buat coklat chip cookies buat saya, itu tujuannya adalah gini, ketika saya gigit coklat chipnya, itu coklatnya harus meleleh di semua sudut mulut saya bilang gitu. Gimana tuh caranya? Wah pokoknya trial dan error, salah-salah terus buatnya. Akhirnya dia ketemu resepnya. Mumpung istri saya lagi di bawah, belum naik, saya kasih tahu resep rahasia ya. Jangan kasih tahu dia. Saya mengasihi jemaat Tuhan. Tepung 250 gram, coklatnya 500 gram. Jangan kasih tahu dia ya. Mudah-mudahan dia nggak lihat rekaman ini ya. Itu resepnya, ketemu akhirnya resepnya. Jadi waktu saya pakai Weissman ya, butternya. Waktu saya gigit coklat chip cookiesnya keluar dari oven, itu coklat meleleh di seluruh sudut mulut saya. Nah, ngiler kan? Jadi pengen kan? Kalau ke Jakarta, mampir ke rumah saya, nggak mau masuk nggak apa-apa, klakson dari depan rumah, saya bawain ke pagar. Boleh drive thru. Saya kasih gratis. Kecuali kalau tinggal satu ya saya nggak bagi lah. Itu biasanya ya, ini biasanya ya. Kalau hari Senin itu kan hari liburnya hamba Tuhan. Coklat chip cookies biasanya dibuat hari Senin. Keluar dari oven yang panas. Saya punya mesin kopi di rumah. Saya suka minum kopi espresso. Jadi coklat chip cookies, coklatnya banyak pakai kopi espresso. Waduh. Coklat chip cookies, espresso, sambil nonton Netflix. Jangan menghakimi hamba Tuhan gitu dong. Emang hamba Tuhan gak boleh nonton Netflix? Banyak yang bagus tahu. Amin, yes, amin. Netflix banyak yang bagus ya. Coklat chip cookies, espresso sama Netflix. Itu digabung jadi satu, rasa hadirat Tuhan. Di dalam masa ketika saya lagi nikmatin coklat chip cookies sambil minum kopi, sambil nonton Netflix, itu kira-kira habis ya 15 menit deh, pelan-pelan gitu makanya kan. Siapapun mau telepon saya, tidak akan saya angkat. Saya gak mau diganggu pokoknya. Itu momen yang sangat-sangat is a me time. Me time saya sama Tuhan sama coklat chip cookies.
Makin penasaran kan? Nah, waktu coklat chip cookies itu dibuat sama istri saya di atas meja, itu ada tepung, ada coklatnya juga, ada mentega. Ya, kalau buat kue bahkan ada soda kue, ada essence kadang-kadang bla 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 semua yang ada di atas meja. Nggak ada orang datang ke meja tempat mengolah kue misalnya, bilang gini, wes nggak usah dibuat repot, udah tak makannya satu-satu, ntar juga kecampur semua di dalam perut. Ada nggak? Nggak ada. Karena nggak enak rasanya. Tetapi di dalam takaran yang pas, jadi pas. Jadi luar biasa. Itu Tuhan. Pakarnya merangkaikan semua hal-hal bahkan yang buruk. Makanya dikatakan segala sesuatu. Merangkaikan segala sesuatu. Termasuk masa lalu kita. Termasuk mungkin keputusan salah yang kita pernah buat. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia pakarnya merangkaikan segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu Tuhan. Jadi selama musim pandemi, saya selalu bilang gini sama jemaat Tuhan. Kalau iblis berusaha melempar buah apel ke kita, kalau kena benjol, digantikan sama Tuhan jadi jus apel. Nah, sesuatu yang diperuntukkan buruk sama iblis, diganti sama Tuhan jadi perkara indah. Selalu begitu. Selalu gitu. Saya terbaring sakit tahun 2019, Bapak Ibu sudah tahu kisah saya. Saya divonis mati 3 bulan kena kanker darah. Dan saya dirawat di Singapura, waktu itu anak saya yang pertama sekolah di Singapura SMA. Menghadapi ujian akhir. Dari Senin sampai Kamis, beberapa kali saya mengalami masa krisis. Hampir mati. Karena kalau kanker darah itu darahnya habis. Salah satu komponen darah saya yang habis adalah leukosit. Leukosit itu darah putih. Darah putih itu adalah pertahanan tubuh. Kalau pertahanan tubuhnya nggak ada, virus, bakteri, racun merajalela menguasai badan, habislah badannya. Infeksi akut. Leukosit saya, darah putih saya, 0. Di titik 0 udah. Jadi beberapa kali saya dalam posisi krisis. Hampir mati udah. Beberapa kali mau dimasukin ICU, tapi udah dimasukin selang-selang, mau ditarik ke ICU, Tuhan bangkitkan. Nggak jadi masuk ICU. Kondisinya normal lagi. Besoknya gitu lagi, Tuhan bangkitkan lagi. Jadi saya nggak pernah masuk ICU. Mendekati masuk ICU beberapa kali. Sampai-sampai kalau doa suka bilang gini, Tuhan ngeri loh Tuhan itu kemarin. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, nggak apa-apa, makin ngeri, makin seru nanti kesaksiannya katanya. Tuhan luar biasa memang ya. Yang berperang Dia bukan kita soalnya. Nah, anak saya itu kalau datang ke kamar saya hari Jumat, Sabtu, Minggu, bawa bangkelan belajar di sebelah saya. Buat ujian toh. Bawa laptopnya belajar di situ. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu saya selalu dalam kondisi fit. Jadi dia nggak pernah lihat saya dalam kondisi yang krisis. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, bilang sama suster-suster, jangan dikasih tahu ini anak. Seolah-olah Tuhan butakan matanya dia. Supaya dia bisa belajar. Singkat cerita, Tuhan berikan saya kesembuhan, semuanya berjalan dengan baik, saya pulang. Di bulan Mei tahun 2019, saya dapat email dari rektor Biola University dari Los Angeles. Karena anak saya ngelamar di situ, salah satunya yang dia lamar di situ, sekolah. Emailnya mengatakan begini, kami sudah melihat hasil ujian anak Bapak. Dan hasilnya itu adalah hasil yang sangat baik dan bahkan yang terbaik di Singapura. Kami menawarkan beasiswa yang sangat besar bagi dia. Segera kirim ke sekolah kami. Dan kami akan berikan kemudahan-kemudahan bagi dia. Dan bahkan kalau dia mau kerja juga kami akan berikan lahan pekerjaan dan banyaklah pokoknya kemudahannya. Sebelum anak saya berangkat, saya ngaku sama dia. Kak, beberapa kali Dedi hampir meninggal di rumah sakit. Dia nangis. Kok aku nggak tahu? Selama aku datang kok Dedi dalam kondisi oke-oke aja kok gitu. Saya ngaku. Selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Setiap kali kamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, selalu Dedi dalam kondisi yang oke-oke aja. Sepertinya Tuhan butakan mata kamu supaya kamu bisa belajar. Dan kamu dapat angka bagus.
dan kamu dapat beasiswa. Kalau sampai kamu tahu dan kamu lihat aku dalam posisi yang krisis, kamu pasti stres, kamu gak bisa belajar, angkamu jelek, kamu gak dapat beasiswa. Itu sebabnya saya kutip ayat itu. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagimu. Itu Tuhan. Selagi di dalam perjalanan, kita gak bisa lihat. Kita bingung malahan. Kok gini sih Tuhan, kok gitu sih Tuhan? Tenang aja. Tenang. Belajar untuk bilang begini, Tuhan apapun yang sedang terjadi, aku gak akan pernah bisa lihat bahwa Engkau sedang bekerja di balik layar. Itu sebabnya beritahu kepada aku Tuhan, beri kekuatan kepada aku untuk senantiasa mengucap syukur. Walaupun di depan aku ada masalah. Karena satu hari nanti Tuhan aku akan tahu dan aku akan bisa deklarasi ayat ini. Aku tahu sekarang bahwa Engkau bekerja Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi aku karena Engkau merangkaikan segala sesuatunya. Untuk aku orang-orang percaya. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Yang kedua, di dalam setiap perubahan Tuhan lagi mengingatkan kita untuk supaya kita ingat, ya nanti satu hari kita bisa bahas tentang Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita ini segambar dan serupa seperti Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita ini segambar dan serupa seperti Tuhan. Kita adalah milik Dia, dan Dia adalah sumber daripada segala-galanya. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan gini. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang membaca ayat ini dan dia pergi ke tukang perak, dia bertanya 3 pertanyaan. Pak, waktu Bapak lagi memurnikan perak, Bapak taruh di mana Pak peraknya? Di api lah Bu. Roh Kudus bicara sama dia. Ketika engkau sedang diproses, mengalami perubahan dalam hidupmu. Rasanya seperti dibakar-bakar di dalam api. Oh iya benar Tuhan. Pertanyaan kedua. Pak, Bapak ada di mana posisinya Pak ketika Bapak sedang memurnikan perak yang di dalam api itu? Saya gak kemana-mana. Saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Tuhan bicara lagi sama dia. Ketika engkau sedang melewati perubahan dalam hidupmu, aku tidak pernah pergi. Aku ada di situ menyertaimu. Aku memegang hidupmu dengan sangat erat. Bahkan pemazmur mengatakan, ketika aku bangun pagi, engkau masih ada, engkau masih ada. Berarti sebelum aku tidur engkau ada, selagi aku tidur engkau ada, dan waktu aku bangun engkau masih ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pak, pertanyaan yang terakhir. Kapan Bapak tahu bahwa perak itu selesai dimurnikan? Oh gampang Bu. Waktu saya bisa bercermin di perak itu dan saya bisa melihat diri saya, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara lagi, ketika aku memandang dirimu dan seolah-olah seperti aku bercermin, aku melihat karakter Kristus di dalammu. Selesai prosesnya. Naik kelas, naik dimensi, naik tanggung jawab. Karena apa? Kita serupa dan segambar. Itu sebabnya ada pemurnian, ada sekolah kehidupan. Supaya kita terus diingatkan bahwa kita mempunyai karakter Kristus di dalam kita. Terus diasah. Dan sangat bangga ketika satu hari Tuhan katakan begini, wow, ketika aku memandang dirimu seolah-olah seperti aku memandang diriku sendiri. Ada karakter Kristus di dalammu. Hati-hati dengan yang namanya gengsi. Kita hidup di zaman yang sangat hedon. Di prinsip dunia yang penuh dengan kapitalis. Semua diukur sama uang, harta, jabatan, status. Itu sebabnya orang banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu sebabnya timbul yang namanya gengsi. Diperburuk dengan kondisi dunia. Di Jakarta ada sebuah mall, yang di depan mall itu tertulis 12 merek mobil dan motor yang boleh diparkir di depan lobi. Saya lagi ngopi di depan situ, di kafe dekat situ. Saya bilang sama teman saya, lihat deh. Gak salah sih, gak masalah sih. Supaya mallnya kelihatannya mobil-mobil mewah yang boleh parkir. Gak masalah juga sebenarnya. Cuman orang yang tidak mengerti kebenaran akan merasa kalau saya belum punya itu, saya belum sukses dalam hidup saya.
Sampai akhirnya saya bilang begini, nanti satu hari kalau saya punya mall, saya akan tulis pengumuman besar di depan mall. Siapa yang datang duluan, boleh parkir di depan lobi. Mau mobilnya butut kek, silahkan parkir situ. Jadi satu hari, kalau sampai Bapak Ibu melihat ada pelang pengumuman di mall, mungkin di Pakuwon sini, boleh parkir depan lobi siapa yang datang duluan, berarti mall ini sudah punya saya. Ya, berarti saya udah beli ini mall. Itu kondisinya di dalam dunia kita. Hati-hati dengan hal seperti itu. Ya. Kita adalah manusia yang serupa dan segambar seperti Tuhan. Yang ketiga, di dalam semua perubahan hidup, sederhana kok, kita mau diuji yang namanya iman kita. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semuanya untuk pengujian sekolah kehidupan. Semuanya gitu. Kita akan melewati sekolah kehidupan. Mata pelajarannya itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dimulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya. Itu mata pelajarannya. Kasih adalah keputusan bukan perasaan. Kasih dimulai dengan kata kasih itu sabar. Tidak sabar itu perasaan. Mau tidak sabar, oh gampang. Coba mulai ngantri sebentar, pasti gak sabar. Karena perasaan, emosi keluar. Untuk menjadi sabar itu adalah keputusan. Makanya kasih dari definisi sabar sampai seterusnya, itu tidak ada satupun yang merupakan perasaan. Itu semuanya adalah keputusan. Love is a decision. Itu sebabnya, itu adalah mata pelajaran. Jangan kaget kalau kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, ternyata semuanya kita belum lulus. Sekolah kehidupan. Itu sebabnya semua kita mengalami sekolah kehidupan. Saya juga kok, saya mengalami sekolah kehidupan. Saya salah satu sekolah kehidupan yang saya harus hadapi dalam hidup saya, puji Tuhan udah lulus katanya ya. Yang harus validasi kita lulus itu adalah orang terdekat kita. Kata istri saya udah lulus. Dulu sekolah kehidupan saya adalah saya paling gak sabar sama motor di Jakarta. Jakarta ada 16 juta motor. Yang bawa motornya tidak seperti di Surabaya. Wush, begini udah. Wush, semua jalanan punya mereka pokoknya. Satu hari mobil saya disalip, daging saya juga disalip. Saya klakson, tin, kaget soalnya kan. Dia berhenti, dia buka helm. Apa lo? Nah, hamba Tuhan manusia juga. Ada darah Manado, darah panas, makan sambal terus. Gimana coba? Istri saya punya password yang paling hebat. Dia pegang kaki saya. Sayang, udahlah sayang. Jangan-jangan nanti dia jemaat. Nah, kalau saya dengar kata jemaat, langsung luluh hati saya. Iya ya, mungkin dia jemaat yang lagi dimarahin istrinya. Atau lagi kehilangan pekerjaan. Setiap kali ada motor yang nyebelin, istri saya selalu bilang, itu jemaat. Sampai saya pernah tanya nih, gereja mana? Jemaatnya kurang ajar semua ini. Semua kok jemaat. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, validasi saya lulus keluar dari mulutnya dia. Kamu kok hari-hari ini kok beda ya? Tadi ada motor-motor nyebelin kamu kok diem aja. Saya gak sadar. Iya ya? Iya. Loh itu gak ganggu kamu lagi? Enggak. Terus di dalam pikiran kamu apa? Nggak mikirin apa-apa udah. Wah kamu udah lulus. Itu namanya sekolah kehidupan. Nggak akan selesai sampai Tuhan Yesus datang. Kita punya kelemahan masing-masing. Iman kita diuji dalam semua perubahan dalam hidup ini. Satu hari saya naik pesawat yang besar sekali. Dulu mertua saya tinggal di Kanada. Mereka PR di sana. Jadi waktu anak-anak masih kecil setiap tahun saya bawa ke sana. Ke Vancouver. Nah, istri sama anak saya yang kedua udah di sana, saya pergi sama anak saya yang nomor 1. Kalau naik pesawat Boeing 777 itu di paling belakang ada 2 seat, cuman 2 seat, paling belakang. Saya selalu ambil seat yang paling belakang itu karena dekat sama dapur, dekat sama toilet segala macam, biar gampang lah. Dan lagian cuma berdua doang, enak. Malam hari di Samudra Atlantik 12.000 kilo di atas. Pesawat Boeing 777 itu pesawat paling besar dengan 2 engine.
pesawat itu terkena turbulensi dan kemudian mulai goyang seluruh pesawat. Kalau pesawat besar, wide body seperti begitu dan itu udah mulai goyang, berarti turbulensinya parah. Saya buka jendela, tutupan jendela dan saya lihat sayapnya udah begini-begini. Saya karena mengerti dunia aviasi, saya tahu bahwa di dalam zaman modern tidak ada satupun pesawat yang jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada. Karena memang sudah didesain untuk itu. Tapi tetap aja ya takut lah ya kalau kita ada di atas ya goyang-goyang ya serem juga gitu. Sampai-sampai dulu waktu di pesawat domestik aja dari Surabaya Jakarta goyang-goyang dikit orang di sebelah saya sampai salah megang, bukan salah megang kursi, tangan saya dipegang gitu. Diremes lagi. Pak sakit pak gitu. Oh ya sorry pak, tapi gak dilepas-lepas gitu loh. Sakit pak gitu. Sorry pak, saya nervous pak. Tiba-tiba anak saya pelukan sama saya dibilang gini, Dad what's going on, apa yang terjadi? Dia bilang gak apa-apa sayang, udah tenang aja. Wah, seperti seolah-olah kuat gitu ya, padahal saya nervous juga gitu. Goyang-goyang pesawatnya, wah gitu. Tiba-tiba di tengah tempat duduk, itu ada 2 orang anak, masih umurnya 3 tahun anak perempuan, lagi pegangan sama bapaknya di tengah, bapaknya duduk di tengah, bapaknya juga tegang, kelihatan tegang gitu ya. Anaknya di samping kanan, samping kiri. Karena pesawatnya goyang-goyang, mereka pikir itu ayunan. Jadi anak 3 tahun itu dua-duanya begini pegangan sama bapaknya, dua-duanya gini. Gitu-gitu. Saya waktu lihat itu saya dalam hati gini, ya benar juga ya, semua kan ketakutan kan di dalam sini ya. Bagi kita ketakutan, bagi mereka ayunan. Terus setelah sesaat berhenti dong turbulensinya kan. Semua lega, termasuk saya lega gitu. Itu 2 anak tiba-tiba gini. Ya kenapa stop loh? Kenapa stop? Ya stop lah. Gimana tuh? Masa mau terus-terusan? Kalau mungkin di tahun ini banyak goyang-goyangan. Pegangan aja sama tangan Bapa di surga. Anggap aja itu ayunan. Kita pasti selamat, pasti dibawa sampai ke ujung dengan selamat. Semuanya hanya untuk menguji iman kita aja kok. Sekolah kehidupan terjadi. Terima kasih buat perubahan. Itu sebabnya Paulus katakan apa? Aku bermegah di depan kesengsaraan. Karena ini kesempatan untuk aku belajar tekun. Karena akan menghasilkan 2 buah. Yang pertama aku menjadi tahan uji, karakterku tahan uji. Yang kedua apa? Pengharapan, tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Dipertajam lagi sama Yakobus, bersukacitalah di dalam berbagai-bagai ujian kehidupan. Tenang aja, anggap itu sebagai suatu kesempatan di dalam Tuhan. Yang keempat, setiap kali ada perubahan, Tuhan lagi ngajarin kita prioritas. Nak, selama ini yang kamu pikir itu bukan itu ya nak, harus gini ya nak gitu. Setiap pagi, kalau bangun pagi, manusia kebiasaan apa coba kalau bangun pagi ini? Nyari apa ya? Nyari HP, pegang HP, masih lemes tangannya kan baru bangun, HP-nya jatuh ke muka. Syukurin. Kalau buka HP, jangan cari-cari buka-buka status. Kalau buka HP, kalaupun harus buka HP, baca renungan harian, baca Alkitab. Itu sebabnya 2 tahun yang lalu saya mulai menulis renungan harian. Sudah 800 renungan harian saya tulis setiap hari. Kalau nggak punya renungan harian, buka YouTube saya, masuk ke community itu ada renungan harian 800 bisa dibuka sampai ke bawah. Bisa dibuat pembelajaran, buat bahan khotbah, bahan apa sharing, silahkan dipakai. Bebas di-share, silahkan. Saya tulis buat jemaat. Karena banyak orang yang buka-buka itu semuanya, buka status lah, buka segala, pagi-pagi landasan hidup diisi sama gituan. Buat apa coba? Ini status aku posting 3 minggu lalu yang like kok baru 1 ya. Nggak penting banget gitu loh. Buat apa coba? Mulai hari kita dengan bilang gini, Tuhan hari ini walaupun aku belum merasa kekhawatiran apapun, aku serahkan ya Tuhan semua kekhawatiranku kepadamu. Tuhan, Engkau sudah menyiapkan damai sejahtera, bahkan Engkau sudah wariskan kepada aku. Aku tukar ya Tuhan dengan damai sejahtera, karena damai yang Kau berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan damai setelah ada badai, tapi damai yang Kau berikan adalah damai selagi ada badai. Aku gak mau gentar, aku gak mau gelisah Tuhan hatiku hari ini. Tuhan, sama seperti Daud katakan, aku mau menyapih diriku. Aku mau mendiamkan jiwaku yang penuh sampah Tuhan. Supaya hari ini aku dipimpin sama roh. Aku mau menyapih hidupku, menyapih artinya aku mau meninggalkan ketergantunganku sama susu Tuhan. Aku mau bertumbuh dewasa hari ini. Gitu.
Doanya gitu sama Tuhan tiap hari. Kita selalu diajarkan prioritas sama Tuhan. Paulus mau pergi dan disuruh sama Tuhan pergi ke Roma. Cuman kan Tuhan gak suruh, gak kasih tahu. Pergi ke Romanya bagaimana. Waktu mau pergi ke Roma ternyata waktu mau pergi ke Roma dia melewati badai, kapal karam dan juga sebagai tahanan. Mau diadili di Roma ternyata. Cuman dia gak peduli sama prosesnya itu dia hadapi dengan sesuatu yang luar biasa. Aku berhadapan dengan proses kesengsaraan, aku bermegah kok di depannya dia katakan begitu. Tuhan bilang kamu pasti sampai sana, tapi perjalanannya tuh gak enak. Akhirnya dia sampai ke sebuah kota dan kemudian dia ikutan sama kapal laut yang sedang transit dari Alexandria mau pergi ke Roma. Bawa muatan gandum. Prioritas daripada kapal gandum adalah gandumnya. Sampai di Roma gandumnya di unloading dapat uang. Waktu hadapin badai semua yang tadinya prioritas udah gak jadi prioritas lagi akhirnya. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 18. Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, mulai nih, muatan-muatannya mulai dibuang ke laut. Karena yang lebih penting nyawa mereka toh. Di dalam perubahan Tuhan lagi kasih tahu prioritasmu ini loh, bukan itu. Akhirnya ayat yang ke-38 coba lihat. Kisah Rasul 27 ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang apa? Muatan gandum ke laut. Itu prioritasnya padahal. Muatan gandumnya dibuang ke laut untuk meringankan kapal itu. Dibuang akhirnya. Di dalam setiap perubahan kita sedang diajarkan sama Tuhan tentang prioritas. Ada seorang teman-temannya saya yang baru beli mobil baru. Hitam metalik. Biasa kalau mobil baru itu pria-pria suka latah dicuci terus gitu ya. Mobil baru kan biasa gitu. Ini juga gitu, bapak ini cuci terus mobilnya. Anaknya masih 5 tahun ngeliatin tiap hari, pulang dicuci. Satu hari kena hujan, pulang, bapaknya kecapean gak sempat nyuci, ketiduran bapaknya. Anaknya punya inisiatif sangat baik, anaknya 5 tahun ini. Dia mulai berpikir, papa nih kalau nyuci mobil biasanya kan ngisiin air di ember gitu ya, dikasih sabun. Dia mulai isi semuanya udah beres semuanya, dia mulai mikir, ini gosoknya pakai apa ya? Lapnya kan di dalam mobil, dia nggak tahu bukannya gimana. Kemudian dia mungkin mulai berpikir gini, mama di dapur itu kalau lagi gosok-gosok dandang itu pakai serabut kawat, itu bersih loh. Aku ambil aja serabut kawatnya, aku gosok mobilnya pasti bersih toh. Dia ambillah serabut kawat, dia gosok mobilnya dari depan sampai belakang. Bunyi dong, ngik, 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 metal sama metal. Terus dia siram sama air sabun. Anak itu menjerit karena dari depan sampai belakang mobilnya baret semuanya. Di saat itu bapaknya bangun, bapaknya juga menjerit, mereka menjerit bareng. Dan papanya itu katakan dia hampir tempeleng itu anak. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus mengatakan begini. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Kalau kamu tampar itu anak, lukanya akan lama untuk disembuhkan. Anakmu lebih penting daripada mobilmu. Itu prioritas. Saat itu karena dia mengerti, dia sujud di depan anaknya. Dia peluk anaknya, mereka dua-duanya menangis. Anaknya menangis karena menyesal, bapaknya menangis karena lihat baret-baret di mobilnya. Tapi paling tidak dia belajar tentang prioritas. Apapun perubahan dalam hidup ini, Tuhan lagi kasih tahu. Ngerti ya nak, jangan itu ya nak, kamu ngerti ya prioritasmu ini. Kamu udah lama loh nak gak doa nak. Kamu udah lama loh nak gak baca firmanku nak. Diajarkan prioritas sama Tuhan. Yang terakhir, di dalam semua perubahan, sederhana kok, sangat sederhana. Tuhan cuma bilang begini, perhatikan kata-kataku, perhatikan perintahku, dan ingat sama janji-janjiku. Tadi pagi kita membahas bahwa kita tidak bisa lihat Tuhan secara fisik. Yang kita dengar hanya suaranya. Seringkali kita tidak paham dan kita tidak percaya sama janji Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus yang ada di kisah ini. Kita baca ayat yang terakhir ya.
Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-40 mengatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Oke, perhatikan kalimat ini, saya mau Bapak Ibu betul-betul mengerti tentang prinsip ini. Oke, yang mengatakan marilah kita bertolak ke seberang itu siapa? Yesus. Oke, kalau Yesus mengatakan sesuatu, pasti kejadian nggak? Pasti kejadian. Kalau Yesus mengatakan sesuatu itu firman, berarti ya dan amin. Kalau Yesus mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kalau saya yang bicara, Bapak Ibu saya anterin ke seberang jalan sini yuk. Di depan Majen Sungkono atau saya nggak bisa kasih jaminan sama kita semuanya bahwa kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Saya manusia kok. Tapi kalau Yesus yang bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti semua akan sampai ke seberang dengan selamat. Cuman murid-muridnya tidak paham, nggak mudeng gitu loh. Yesus tahu nggak akan ada badai? Tahu. Yesus tahu nggak dia akan tidur di buritan di kapal itu? Tahu. Sebagai 100% manusia, 100% Tuhan, dia mengalami keletihan, kecapean, lapar, ngantuk. Dia ngalami itu semuanya. Itu sebabnya dia katakan marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Saya tahu akan ada badai dan saya mau tidur. Itu sebabnya saya udah berfirman di awal. Supaya firman saya melingkupi dan menjaga dan memproteksi kapal ini dan kita semuanya. Kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Itu maksudnya. Murid-muridnya gak paham. Kita teruskan ya. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Akan banyak orang-orang yang tinggal di tepi. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan bilang gini, Tuhan kok mereka gak ikut? Enak banget Tuhan, mereka gak ngalami badai seperti saya. Ini prinsip saya. Saya lebih baik ada di dalam perahu, ada Tuhan dan ngalami badai, daripada ditinggal di tepi gak ada Tuhan, gak ada badai. Saya lebih baik ada di perahu dan ada badai dan ada Tuhan dan ngalami Tuhan. Jadi jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Semua Tuhan punya maksud yang indah bagi kita. Kenapa kita ada di perahu kehidupan ini? Ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Dibangunin nih sebentar lagi sama murid-muridnya. Harusnya jangan dibangunin. Sampai gak ke seberang dengan selamat kalau gak dibangunin? Sampai. Itu maksudnya dari awal dia udah ngomong begitu tuh maksudnya adalah mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Jangan dibangunin, dibangunin sama murid-muridnya. Udah gitu ngomong begini lagi. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sama seperti banyak orang Kristen yang dikit-dikit nangis. Tuhan kok tidak dengar doaku? Tuhan kenapa Tuhan kayak begini Tuhan? Ia pun bangun, menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat terakhir ini, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, terima kasih ya udah bangunin aku, hampir loh kita mati semuanya. Dia ngomong gitu gak? Terima kasih loh kamu udah bangunin, hampir kita tenggelam semuanya, kita mati semuanya. Dia ngomong gitu, enggak. Ini yang dia katakan. Mengapa kamu begitu takut? Dan ini yang paling nempeleng. Mengapa kamu tidak percaya sama saya? Kan saya udah bicara tadi di awal. Marilah kita bertolak ke seberang. Kan artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kan saya ngomong kok. Makanya ya, kalau yang naik perahu ini adalah jemaat GSJS, pasti ayatnya berbunyi berbeda. Karena pasti jemaat di sini tidak akan bangunkan Yesus. Amin. Pasti beda. Di awalnya sama. Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat GSJS. Lebih spesifik Pakuan jam 12. Nah. Ombak menyembur masuk. Badai luar biasa. Yesus masih tertidur di buritan di kapal. Itu semuanya masih sama. Nah, berikutnya beda udah. Berikutnya mulai beda. Apa ayat berikutnya? Kemudian jemaat GSJS bergandengan tangan dan berseru satu sama yang lain. Jangan bangunkan Yesus. Pasti gitu. Beda ayatnya. Ada satu jemaat yang kerjanya cuma datangnya Paskah sama Natal doang. Imannya goyah dong.
Bangunin mati kita. Wah, semuanya kata jangan. Tadi dia udah berfirman, marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semuanya bilang ini, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Ombak udah segini. Dan akhirnya perahu itu sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun. Dan dia katakan apa? Wahai jemaat GSJS, besar imanmu, luar biasa engkau. Engkau mengerti janjiku, engkau paham janjiku. Itu yang Tuhan mau. Di dalam perjalanan kehidupan, perubahan apapun yang terjadi, badai apapun terjadi, kita pasti akan dibawa sampai ke ujung dengan selamat. Itu Tuhan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih buat siang yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Di dalam apapun perubahan dalam hidup ini ya Tuhan, Engkau sedang mengajarkan sesuatu kepada kami. Engkau adalah pakarnya Tuhan untuk merangkaikan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengatakan kepada kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang serupa dan segambar seperti Tuhan. Iman kami diuji, sekolah kehidupan terjadi untuk membuat kami makin dewasa. Kami belajar prioritas, makin mengerti Tuhan, prioritas dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kami sadar bahwa janji Tuhan, 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Kami pasti sampai ke ujung dengan selamat. Yang sakit disembuhkan, pemulihan terjadi, dan akan banyak kesaksian keluar dari anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Karena mereka mengalami Kristus. Meteraikan firman ini ya Tuhan, dan hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah menerima firman kebenaran, dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.